Kementerian Kesehatan mengungkap terdapat 269 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia per tanggal 26 Oktober 2022. Kemenkes menyebut dari penambahan 18 kasus hanya ada 3 kasus baru yang tercatat usai edaran Kemenkes soal larangan konsumsi obat sirup yang dikeluarkan. Kementerian Kesehatan merilis jumlah total kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia. Per 26 Oktober 2022, total ada 269 kasus di 27 provinsi di tanah air. Dari data yang tercatat di Kemenkes, sebanyak 73 kasus masih dirawat, 157 meninggal dunia dan sembuh 39 kasus. Tanggal 24 Oktober yang lalu ada 241 kasus ya, sehingga ada kenaikan 18 kasus. Namun kami ingin sampaikan dari 18 kasus ini yang betul-betul baru setelah tanggal 24 atau setelah juga edaran dari Kementerian Kesehatan untuk melarang obat itu hanya 3 kasus ya, ada 3 kasus, sementara yang 15 adalah kasus yang baru dilaporkan ya, yang itu terjadi pada akhir September dan awal atau sampai pertengahan Oktober. Jadi yang betul-betul penambahan 3 kasus, ada penambahan setelah kita umumkan pelarangan pemakaian obat sirup cair itu adalah 3 kasus ya. Penambahan kasus sebagian besar terjadi pada akhir September hingga pertengahan Oktober, namun baru dilaporkan kepada pemerintah pusat. Gejala khas gangguan ginjal akut dapat diketahui dari munculnya gangguan buang air kecil pada balita, yakni mulai dari penurunan frekuensi dan volume buang air kecil yang disebut aliguria hingga tidak buang air kecil sama sekali atau anuria yang sudah masuk ke dalam stadium 3. Tim TV One mengabarkan. BPOM tengah memproses 2 industri farmasi menyusul merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Kedua industri farmasi tersebut diduga menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan ketetapan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan saat ini tengah memproses 2 industri farmasi karena adanya dugaan indikasi kejahatan karena menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan ketetapan yang ada. Kepala BPOM Penika Lukito menyatakan pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan kepolisian. Produk yang tidak memenuhi persyaratan dan ada 3 produk yang betul-betul sangat tinggi sekali kandungannya, sehingga ada 2 industri yang kami tindak lanjuti dengan upaya penindakan hukum. Kami bekerjasama membentuk tim gabungan dengan Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti ya, dan tentunya ini akan kami laporkan apabila sudah ada kejelasan dikaitkan dengan perkara tersebut. Dan ini BPOM pun resmi melarang penggunaan 4 jenis pelarut dalam produksi obat-obatan. Keempat jenis pelarut itu adalah propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Pelarangan ini dilakukan setelah temuan ratusan kasus gagal ginjal akut terhadap anak-anak. Mengandung etilen glikol, dietilen glikol yang menyebabkan keracunan tersebut. Jadi ini adalah yang tanpa pelarut ya. Saya kira pemerintah dengan kehati-hatian maka sekarang hanya membolehkan produk sirup yang tanpa pelarut ya. Jadi bukan tidak lagi membolehkan produk sirup, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah dibolehkan produk sirup yang tidak menggunakan 4 jenis pelarut tersebut ya. Propilen glikol, polietilen glikol, gliserin, dan sorbitol. Hari ini BPOM juga kembali mengeluarkan daftar 65 obat sirup yang aman dikonsumsi. Setelah sebelumnya merilis 133 obat yang aman dikonsumsi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hari ini BPOM juga kembali mengeluarkan daftar 65 obat sirup yang aman dikonsumsi. Setelah sebelumnya merilis 133 obat yang aman dikonsumsi, dan berikut daftarnya.